Halo Rebahaners, bagaimana kabar kalian? Sehat? Kembali bersama saya Storyland, sang pengangguran profesional yang selalu stay in the home every day. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Spectral yang dirilis tahun 2016. Tanpa berlama-lama langsung saja menuju ke inti filmnya. Selamat menonton dan cekidot. Di perbatasan Eropa Timur telah terjadi pemberontakan untuk melengsarkan seorang penguasa yang telah menguasai kota di sana selama bertahun-tahun, di mana tentara Amerika diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. Namun dari beberapa tim yang diturunkan hanya tersisa satu prajurit yang selamat. Dan yang menarik perhatian di sini adalah kacamata yang dipakainya. Kacamata tersebut bernama hiperspektral yang berasal dari kata spektrum, di mana kacamata ini mampu melihat cahaya dengan spektrum lebih jelas, dan itu digunakan agar pasukan militer bisa melihat seperti night vision atau kegelapan, namun dengan kemampuan menangkap yang lebih tinggi. Saat bantuan sedang dalam perjalanan, si prajurit memutuskan untuk mengamankan area di sana, dan dia menemukan beberapa mayat warga sipil yang tewas dengan kondisi mata putih, tubuh kaku, tapi tidak terdapat bekas luka sedikitpun. Hingga saat dirinya masuk sebuah lorong gelap, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan putih yang dianggapnya sebagai gangguan pada kecamatan tersebut. Tetapi saat sosok putih semakin mendekati, si prajurit pun tiba-tiba terhempas sehingga akhirnya tewas dengan kondisi sama seperti warga sipil lain. Lantas apakah itu jurik atau belek? Inilah Spectral. Cerita akan berfokus pada sosok ilmuwan jenius bernama Klein, di mana si Klein ini adalah pengembang senjata militer di Departemen Pertahanan Amerika, yaitu DARPA atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Dan bagi kalian yang belum tahu, jadi kalau di Amerika mereka itu punya semacam departemen khusus yang membuat dan mengembangkan teknologi-teknologi baru, di mana alat-alat canggih tersebut nantinya akan digunakan dan diaplikasikan oleh para militer di sana. Yang ternyata yang menciptakan kacamata hiperspektral itu adalah Klein sendiri. Tidak hanya itu, Klein juga menciptakan berbagai alat yang digunakan oleh militer, diantaranya baju Templar, drone pelacak otomatis, dan lain-lain. Pada adegan ini Klein sedang mendemonstrasikan penemuan terbarunya berupa senjata semacam sinar plasma yang bisa menembus berbagai material, dengan cara memanaskan suhu sehingga senjata tersebut tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan. Hingga saatnya dia mendapat panggilan bantuan bahwa kacamata hiperspektralnya menangkap semacam gangguan aneh, sehingga Klein harus pergi ke sana untuk menjelaskan apa itu. And they're seeing things. Look, you invented these goggles to keep our guys safe. Sampai di sana Klein langsung disambut para tentara militer dan diajak ke sebuah ruangan untuk dijelaskan tentang masalah yang sedang mereka hadapi. I can tell you we need answers fast. Saat melihat rekaman penampakannya, Klein pun belum bisa menyimpulkan apa itu karena perlu tes langsung untuk melihat keasliannya, karena dia takut bahwa itu hanyalah sebuah editan Photoshop yang dibuat agar viral di medsos. Mereka pun para korban ditemukan tewas dengan kondisi organ dalam membeku, mata putih, kulit terbakar dan berkarat. Mitos warga lokal mengatakan bahwa itu adalah perbuatan hantu perang, di mana arwah para korban perang penasaran dan sengaja bergentayangan untuk melampiaskan dendamnya semasa hidup. Tapi sekali lagi itu hanya sebuah mitos dan Klein tidak begitu saja percaya karena dibutuhkan observasi untuk membuktikan apa itu. Para ahli di sana pun membuat hipotesis bahwa itu adalah perbuatan musuh yang menggunakan semacam pakaian dengan teknologi kamuflase, dan penyebab kematian para korban bisa jadi disebabkan oleh sebuah senjata kejut semacam listrik dan beberapa alat canggih lain. Dan sekali lagi Klein tidak ingin menyimpulkan sebelum dia mengetahuinya secara langsung. Dan jika mereka ingin bantuan dari Klein untuk mengetahui apa itu, mereka harus menghentikannya untuk ikut ke lapangan untuk mengujinya. I brought this from DARPA, hyperspectral camera. Can you mount this thing on a Delta vehicle?
I don't see why not. Dengan tangannya sendiri Klein mencopot senjata di mobil milik para tentara dan memasang kamera hyperspektral yang dibawanya, di mana hyperspektral kali ini memiliki daya tangkap lebih tinggi dan lebih canggih dari kacamata yang pernah dibuatnya. Hal itu tentu mendapat sedikit pertentangan dari beberapa pasukan di sana, di mana Klein diintimidasi oleh beberapa tentara sebelum seorang sersan muncul dan mengatakan bahwa mobil tentara tersebut ternyata adalah hasil ciptaan dari Klein sendiri. Seketika mereka semua terdiam. Tak lama muncullah salah seorang pemimpin bernama Mayor Session, di mana beliau nampak tak terlalu menyukai keberadaan Klein di sana karena dianggap mengganggu misi mereka di lapangan. Make sure your equipment is top-notch this time. Namun si sersan yang merupakan teman lama Klein mencoba untuk membuat Klein sabar dan tetap fokus pada tugasnya, dan Klein pun sebenarnya cukup santuy menghadapi itu semua. Hingga tibalah waktunya terjun ke lapangan, mereka semua pun di briefing sebelum akhirnya berangkat menuju ke lokasi. Sesampainya di perbatasan kita bisa melihat bahwa kota tersebut nampak seperti kota mati yang sangat mengerikan. Alright guys, we're coming into the abandoned zone. Expect a heavy insurgent presence. Saat mereka sudah masuk ke sebuah gedung dan tim pun langsung menyebar dan tetap siaga akan bahaya. I've got an insurgent body here. Alessio here. Moving to the 5th floor. Sehingga mereka menemukan sebuah bak mandi yang tertutup, Mayor Session pun memutuskan untuk membukanya, dan ternyata itu adalah prajurit dari tim lain yang masih hidup dan dengan ketakutan dan sedikit depresi prajurit itu pun mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan, di mana hal itu sangat bertentangan dengan akal pikiran dan menyebabkan anggota timnya mati. I've seen it. This is the opposite of God. Sementara itu tim lain pun terlihat sedang memeriksa lantai atas di mana akhirnya mereka menemukan sosok itu. Nothing's there, guys. I'm standing right here. Klein dan si sersan yang berada di mobil pun menyuruh tentara itu untuk menembaknya, namun ternyata peluru tersebut justru menembusnya. Hingga akhirnya fenomena itu terjadi lagi ketika prajurit tersebut dihantam dan tewas dengan mata putih dan kulit terbakar. Mengetahui tim yang berada di lantai atas sudah tewas, sersan memerintahkan mereka menggunakan senjata berat untuk melumpuhkan target tersebut, tapi lagi-lagi serangan fisik tak mempan terhadapnya. Lihat bahwa hal itu sudah di luar kendali, Klein pun meminta sersan dan si wanita ini untuk menyuruh mereka kembali. Tetapi mereka tidak ingin pulang dengan tangan kosong, dan saat sudah banyak korban berjatuhan, barulah mereka sadar bahwa pasukan harus segera kembali ke mobil. Bukannya menurut sama Klein dari tadi suka gregetan aing teh sama orang yang ngeyel tuh, goblok. Saat target mengikuti mereka keluar, Klein dengan cepat menggunakan kamera hiperspektralnya untuk merekam kejadian itu, dan betapa kagetnya dia saat melihat bahwa target tersebut nampak seperti seorang manusia yang melihat tepat ke arahnya. Mengetahui Klein sedang dalam bahaya, si sersan pun keluar dan justru harus menjadi orang yang pertama mati karena mendapatkan honor yang lebih rendah dari Klein sang pemeran utama. Dengan cepat mereka kabur dari sana, tetapi mobilnya mengenai ranjau hingga meledak dan tak bisa lagi dipergunakan. Ditambah karena kejadian tadi semua kacamata yang mereka miliki sudah rusak hilang dan sebagian hancur sehingga mereka tidak bisa melihat target tersebut. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamera hiperspektral yang Klein bawa. Saat sudah di posisi cukup tinggi mereka pun melihat fakta yang mengejutkan di mana target tersebut ternyata tidak hanya satu melainkan rombongan. Namun yang menarik mereka justru menemukan kelemahan para makhluk atau target tersebut di mana mereka tidak bisa melewati gedung dikarenakan ada bubuk logam murni yang tersebar mengelilingi gedung tersebut. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam gedung yang entah apa itu. Mereka pun mencoba menghampiri sumber suara tersebut yang berada di dalam ruangan, dan tiba-tiba
Ternyata mereka hanya anak-anak di mana anak-anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Salah satu anak pun memberitahu bahwa yang menyebar buku logam tersebut adalah ayah mereka dan beliau tewas saat melakukan itu. Saat ditanya lebih rinci, si anak pun tidak tahu menahu tentang target gaib tersebut, tetapi dia menunjukkan sebuah kertas yang dimiliki ayahnya. Di situ terdapat gambar peta sebuah lokasi yang merupakan awal target itu muncul. Ketika Mayor Saasen dan timnya sedang berumbuk untuk pergi atau bertahan, Klein pun mengungkapkan sebuah ide di mana mereka memiliki peluang untuk bisa lolos. Caranya dengan memasukkan bubuk logam murni yang ada ke dalam bom yang mereka miliki. Mungkin target gaib tersebut tidak akan mati dengan itu, tetapi setidaknya bisa menghambat mereka untuk lari dari sana. Selagi para tim sedang membuat bomnya, Klein sendiri mengubah kamera hiperspektralnya menjadi semacam lampu sorot, sehingga mereka semua bisa melihat hal gaib tersebut secara langsung. Saatnya uji coba. Ternyata para gaib tersebut sudah berada tepat di gedung sebelah dan sedang berusaha meloncat untuk menuju ke gedung mereka. Hasil mereka pun langsung berangkat. Saat itu juga, terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang membuahkan hasil bahwa bom tersebut ternyata berhasil menghambat para gaib tersebut, namun karena mereka kalah banyak, salah satu dari mereka pun harus tewas dan pada akhirnya Klein dan kawan-kawan harus terjebak dalam sebuah bus yang ada di sana. Saat tidak ada jalan lain untuk bisa selamat, tiba-tiba datanglah beberapa tim militer yang merupakan pasukan dari tim lain, di mana mereka ternyata sudah mengetahui akan keberadaan para gaib ini. Dan hal itu dibuktikan saat salah satu tank menyoroti para gaib seperti kamera hiperspektral milik Klein, namun itu tidak cukup penolong karena mereka pun harus tewas dibantai oleh para gaib tersebut. Saat para gaib menggempur para pasukan yang ada, Klein pun secara kebetulan melihat bahwa sesaat setelah makhluk itu menabrak tanknya, ternyata makhluk itu merasa seperti kesakitan karena tak bisa menembus tank tersebut. Sampai sini Klein akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa makhluk itu ternyata memiliki beberapa kelemahan yang cukup masuk akal. Dan saat helikopter datang, Klein pun langsung melemparkan bubuk logam murni tersebut dan membuat para gaib terlihat sangat kesulitan untuk berjalan. Akibat kejadian tersebut, Mayor Saasen pun harus kehilangan anak buahnya dan hanya menyisakan 4 orang dari mereka yang selamat. Saat turun di sebuah lokasi penampungan, mereka pun melihat banyak warga sipil yang mengungsi di sana dan faktanya hanya mereka yang tersisa. What the hell happened in base? Base got overrun. Has 20 feet of concrete and steel. Lama datanglah beberapa orang dengan pesawat militer dan ternyata itu adalah sang jenderal dari markas pusat. Beliau yang masih terlihat syok mengungkapkan bahwa markas pusat diserang dan itulah sebabnya mereka tidak mengirim bala bantuan untuk menjemput Mayor Saasen dan kawan-kawan, karena 75% dari pasukan yang ada sudah tewas oleh para target gaib tersebut. Beruntung beberapa peralatan dan senjata masih bisa dibawa dan sedang diturunkan di luar. Ketika mereka semua sedang berdebat untuk mencari jalan keluar, Klein yang selalu mengedepankan berpikir cerdas pun tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengetahui makhluk apa itu. I know what they are. Klein pun menjelaskan bahwa hasil dari pengamatannya dia menemukan beberapa fakta menarik tentang makhluk tersebut. Diantaranya, pertama, kita melihat mereka bisa membunuh dan menembus tubuh manusia. Kedua, mereka tak dapat dilihat dengan mata telanjang dan tiga, mereka lemah terhadap logam murni dan tidak bisa menembus tank yang terdapat material keramik di dalamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut bukan hantu atau makhluk gaib melainkan hanya sebuah energi yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka merupakan sesuatu yang tidak alami atau buatan manusia. Karena sejauh Klein tahu bahwa pocong, tuyul, kunti, babi ngepet, sundel bolong, unter, ngesot dan lain-lain, memiliki ability untuk bisa menembus semua benda karena sudah jelas mereka adalah makhluk dari dimensi lain. Dan dengan fakta bahwa para makhluk tadi tidak bisa menembus beberapa material, sudah pasti mereka pun terbuat dari sifat benda seperti padat, cair atau gas, dan bisa diambil kesimpulan bahwa mereka pun akan taat kepada hukum alam dan fisika. Sehingga besar kemungkinan mereka pun dapat dihancurkan dan Klein mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan mereka. Dengan peralatan yang dibawa jenderal dari markas utama, Mayor Saasen beserta anak buah pun membantu Klein mengumpulkan beberapa alat elektronik optik dan alat canggih lain untuk dimodifikasi menjadi sebuah senjata sinar plasma yang kita lihat tadi di awal, di mana senjata plasma yang berupa energi terfokus tersebut dapat menghancurkan makhluk tersebut dengan sangat efektif.
Tak hanya itu, sebuah robot anjing pun dimodifikasi oleh klien untuk menjadi lampu sorot bagi mereka semua. If my math is right, should break down condensate. Setelah semua selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah lokasi yang ada di peta milik ayah si anak kecil tadi yang katanya merupakan awal makhluk itu muncul. Dan belakangan diketahui bahwa lokasi tersebut adalah pembangkit listrik di mana itu menjadi sangat masuk akal karena untuk menciptakan makhluk ini pasti memerlukan daya yang sangat besar. Ya, saatnya tiba, mereka pun berangkat ke sana untuk memusnahkan makhluk tersebut sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Bagi menjadi 3 tim, klien dan si wanita ditugaskan untuk masuk ke dalam sana dan menghentikan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu Mayor Seasen dan anak buah pun akan melindungi mereka dan menahan makhluk itu sebisanya. Dan saat makhluk itu muncul, mereka pun menembakkan senjata itu untuk pertama kalinya dan ternyata itu berhasil. Dengan cepat yang lain pun turun dan langsung menyerang mereka semua. Namun karena gerakannya terlalu cepat, sebagian besar prajurit pun harus tewas dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, klien dan si wanita pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sana dan menemukan beberapa kotak berisi makhluk yang masih dalam tahap pencetakan dan bisa dipastikan bahwa ini adalah pabrik pembuatan makhluk-makhluk tersebut. Tak cukup sampai situ, klien pun menemukan sebuah ruangan di mana di situ terdapat banyak sekali makhluk yang berada dalam kotak kurungan. Dan saat melihat beberapa kotak kaca yang pecah di situ, dia sadar bahwa ada kerusakan yang membuat makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dan membunuh semua orang yang bekerja di pabrik tersebut. Tak ingin membuang waktu, klien pun langsung turun untuk menonaktifkan sumber dayanya agar makhluk itu bisa lenyap selamanya. Sementara itu Mayor dan anak buah pun terlihat kaget saat tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang bergabung menjadi satu dan membuat ukurannya menjadi sangat besar. Tak ingin terpesona dengan hal itu, mereka pun langsung menembakinya. Hingga satu persatu personil tewas, klien pun akhirnya berhasil melepaskan kabel sumber dayanya dan berhasil menghentikan makhluk-makhluk gentayangan tersebut. He's moving. Saat klien dan si wanita masuk ke ruangan lain, mereka pun menemukan banyak box yang berisi otak manusia hingga klien menyimpulkan bahwa makhluk itu dibuat dari manusia asli yang dipikirannya ditransfernya dicetak ulang menggunakan alat-alat canggih di sana. Entah siapa yang menciptakan mimpi buruk ini, tapi yang pasti klien langsung mematikan semua kotak yang ada dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan mereka semua. Setelah apa yang sudah terjadi, Mayor Seasen pun akhirnya kembali turun ke lapangan dengan keyakinan barunya, bahwa jika suatu saat ia melihat penampakan hantu atau sekelibat putih, dia tidak akan percaya lagi dengan itu karena dia sudah menyaksikan sendiri bahwa semua hantu sudah musnah oleh klien. Tamat. Ending yang membagongkan.
Secara keseluruhan cukup seru sebenarnya, cuman alurnya terlalu sederhana dan beberapa faktor yang dijelaskan secara detail, siapa yang membuat hantu itu, terus bagaimana proses pembuatannya dan dari material atau bahan apa dan bagaimana. Tapi banyak yang bisa kita ambil dari film ini, contohnya dari sosok Klein yang selalu melakukan observasi dan pembuktian untuk menyimpulkan sesuatu agar jangan dengan cepat berlangsung sebelum disaksikan dan didengar langsung oleh mata kepala sendiri. Dan saya Storyland beserta Antek-Antek Gaib mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat tidak usah makan dan terus begadang biar sakit. Saya pamit undur diri, terima kasih. Sempak Kakek Sugiono bolong-bolong.